Halo Sobat Sains Farmasi YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal penting tentang obat bebas dan 6 ketentuan khusus tentang obat bebas terbatas. Dan pada video kali ini kita hanya membahas tentang obat bebas dan obat bebas terbatas. Menurut Permenkes nomor 917 Permenkes Per/10/1993 tentang golongan obat yang disebutkan bahwa penggolongan yang dimaksud untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta mengamankan distribusinya daripada obat. Dan di sini dibagi menjadi 6 bagian ya sobat ya. Di antaranya ada obat bebas terbatas, obat keras, obat-obat apotek, psikotropika, dan yang terakhir adalah narkotika. Dan kita masuk ke penggolongan obat. Berikut ini akan dijelaskan tentang penggolongan obat tersebut. Yang dalam video kali ini kita hanya membahas tentang obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas adalah obat dengan tingkat keamanan yang luas dan dapat diserahkan tanpa resep dokter. Penandaan khusus pada kemasan untuk golongan obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis hitam di tepinya. Contohnya ada Promax, ada Panadol, ada Aspilet, Puyer Waisan, Bintang 7, dan lain-lain. Dan berikutnya tentang obat bebas terbatas atau yang biasa dikenal juga dengan obat daftar W adalah obat keras yang dalam jumlah tertentu dapat diserahkan tanpa resep dokter. Dengan kemasan daripada obatnya, selain terdapat pada tanda khusus lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, juga terdapat beberapa peringatan tentang aturan pakai daripada obat itu sendiri. Dan berikutnya tentang 6 ketentuan khusus daripada obat bebas terbatas. Di antaranya adalah yang pertama, P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Contohnya ada Decolgen, ada Benadryl DMP, dan Combantrin. Berikutnya P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contohnya pada sediaan obat-obat kumur tentunya di sini. Dan di sini saya kasih contoh ada Povidone iodida 1%. Dan berikutnya next ke nomor 3. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar daripada badan. Contohnya ada sediaan-sediaan krim, Canesten grip, Neoiodin, dan lain-lain sebagainya di sini. Dan berikutnya next nomor 4 ada P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar, dan ini sudah terbatas penggunaannya sekarang ya sobat ya. Dan yang nomor 5 ada P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan terakhir adalah P nomor 6, awas obat keras obat wasir jangan ditelan. Jadi jangan ditelan obat wasirnya sobat ya. Contohnya ada Anusol suppositoria, ada Anusub suppositoria. Dan ini jangan sampai ditelan. Istilah lain daripada obat bebas dan obat bebas terbatas di masyarakat juga dikenal sebagai obat OTC atau over the counter. Adalah obat-obat yang dapat dibeli tanpa digunakannya resep dokter. Oke Sobat Sains, itu adalah tentang obat bebas dan obat bebas terbatas. Dan saya garis bawahi juga di sini tentang ketentuan tentang obat bebas terbatas. Di sini selalu diawali dengan awas obat keras. Karena dari pengertiannya pun juga sudah dikasih tahu obat bebas terbatas adalah obat keras dengan tanpa diserahkannya dengan resep dokter. Artinya obat keras dengan jumlah tertentu yang dapat diserahkan tanpa resep dokter. Artinya ini sudah masuk ke kategori obat keras sebenarnya sobat ya. Tapi kalau dalam jumlah yang besar tentunya ini akan berubah kategorinya menjadi obat keras tentunya sobat ya. Ada beberapa contoh ya sobat ya. Dalam pemakaian kecil itu menjadi obat bebas terbatas. Namun kalau pemakaiannya kemasannya besar itu bisa menjadi obat keras. Oke Sobat Sains, itu aja video kita kali ini tentang hal penting tentang obat bebas dan 6 ketentuan khusus tentang obat bebas terbatas. Semoga kamu bisa belajar pada video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.